Syahagusti, NIM 1910211001 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan melakukan pengamatan anatomi dan morfologi dari filum porifera. Dalam ilmu biologi, hewan ini dikenal dengan istilah porifera. Nah, porifera ini adalah salah satu filum yang termasuk ke dalam klasifikasi hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Porifera berasal dari bahasa Latin, yaitu porus, yang artinya lubang kecil atau pori-pori. Sedangkan ferer yang berarti mempunyai atau mengandung. Maka dapat diartikan bahwa porifera adalah hewan yang mempunyai lubang atau pori pada seluruh tubuhnya. Pori-pori pada porifera tersebut berfungsi sebagai pintu utama masuknya air pada sistem saluran air yang banyak mengandung zat makanan dan oksigen. Kerangka porifera berupa serabut spongin sehingga membentuk bangunan seperti spons. Sel-sel porifera tersusun longgar, bukan merupakan jaringan sejati, dan sel-selnya belum terspesialisasi. Karenanya, porifera biasa disebut dengan hewan spons. Habitat dari hewan porifera ini yaitu di dalam air. Sebagian besar di lautan yang tenang dan sebagian lagi hidup di air tawar. Tubuhnya melekat pada dasar perairan. Ciri-ciri porifera yaitu yang pertama, diploblastik karena tersusun atas dua lapisan embrional berupa ektodium dan mesodium. Yang kedua, tidak memiliki otot dan saraf sehingga porifera relatif menetap di dasar dan menempel pada substrat. Walaupun tidak mempunyai otot dan saraf, sel-sel hewan ini dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, tubuhnya semi radial, bentuknya bervariasi, ada yang seperti trompet dan piala. Yang keempat, pencernaan secara intraseluler dilakukan oleh sel leher yang berflagela atau sel koanosit. Zat makanan hasil pencernaan kemudian diedarkan oleh sel amoebosit. Yang kelima, pernafasan dilakukan oleh masing-masing sel dengan cara difusi. Yang keenam, reproduksi vegetatif menghasilkan tunas yang dilanjutkan dengan fragmentasi. Porifera memiliki kemampuan regenerasi ekstensif untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang. Yang ketujuh, reproduksi generatif secara hermafrodit. Berdasarkan sistem saluran air yang terdapat di porifera, hewan tersebut dibedakan atas 3 tipe tubuh. Yang pertama yaitu tipe askon. Tipe askon ini merupakan tipe saluran air paling sederhana. Air masuk melalui ostium menuju ke spongosol dan kemudian keluar melalui osculum. Contohnya yaitu Leucoslenia. Yang kedua, tipe sikon. Tipe sikon ini merupakan tipe saluran air yang terdiri atas dua saluran yaitu ingruen dan radial, tetapi hanya radialnya yang memiliki koanosit. Air tersebut masuk dengan melalui pori-pori ke saluran radial yang berdinding koanosit, lalu menuju ke spongosol, kemudian keluar dengan melalui osculum. Contohnya Skipa. Ketiga, tipe Leukon atau Ragon merupakan tipe saluran air yang paling kompleks. Air masuk melalui ostium menuju rongga-rongga bulat yang saling berhubungan dan dibatasi oleh koanosit, kemudian menuju ke spongosol dan keluar melalui osculum, misalnya Espongia dan Spongilia. Gambar di atas merupakan gambar struktur anatomi dari porifera. Terdapat ostium
yaitu pori-pori di permukaan tubuh. Kemudian ada spikula. Spikula ini berfungsi untuk menghasilkan bahan penyusun rangka. Selanjutnya ada oskulum. Oskulum ini merupakan muara keluarnya air yang berasal dari spengusul. Lalu ada mesohil atau mesoglia. Ini merupakan lapisan gelatin di antara epidermis dan sel koanosit. Kemudian terdapat porosit, pengendali membuka atau menutup ostium, dan penghubung antara pori-pori dengan spengusul. Nah, spengusul tersebut merupakan rongga bagian tengah tubuh porifera. Kemudian terdapat sel koanosit. Sel koanosit ini terletak pada dinding spengusul. Selnya itu berbentuk oval yang dilengkapi oleh mikrofili yang berfungsi untuk menyaring plankton dari air yang sebagai sumber makanan porifera, serta dilengkapi dengan flagel yang berfungsi untuk mengarahkan arus air, sehingga air akan selalu masuk lewat pori-pori atau ostium, kemudian masuk ke spengusul dan airnya keluar lewat oskulum. Nah, di sel koanosit ini juga terdapat nukleus. Kemudian amoebosit. Amoebosit ini berfungsi untuk mengedarkan sari makanan dan sisa metabolisme. Kemudian ada epidermis. Epidermis ini berfungsi sebagai pelindung bagian luar tubuh porifera yang tersusun oleh sel-sel pinakosit. Berdasarkan karakteristiknya, filum porifera dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas pertama kalkarea, memiliki spikula yang tersusun dari zat campur dan memiliki tipe saluran air askon. Contoh kelas kalkarea yaitu Scypha gelatinosa, Leucosolenia, dan Grantia. Kelas kedua yaitu Hexatinellida, memiliki spikula yang tersusun dari zat gresik atau silikat dan memiliki tipe saluran air sikon. Contoh kelas Hexatinellida yaitu Peronema sp, Regadrella sp, dan Eupletella. Kelas ketiga yaitu Demospongia, memiliki spikula yang tersusun dari zat gresik yang bercampur dengan protein maupun spongin dan memiliki tipe saluran air sikon dan leukon. Contoh dari kelas Demospongia itu Spongia sp, Spongilla sp, dan Euplesaura antipathias. Sistem organ pada porifera. Yang pertama, sistem ekresi dilakukan secara difusi melalui 3 macam saluran air yang telah disebutkan sebelumnya. Sisa metabolisme akan keluar dari sel tubuh menuju epidermis untuk dapat ke lingkungan eksternal. Selanjutnya, sistem pencernaan. Pencernaan dilakukan secara intraseluler atau terjadi di dalam sel tubuh. Air yang mengandung bahan makanan akan masuk ke dalam ostium. Bahan makanan akan disaring oleh mikrofili yang terdapat pada sel koanosit dan diedarkan oleh sel amoebosit. Air yang sudah tidak lagi mengandung bahan makanan akan dikeluarkan kembali melalui oskulum. Yang ketiga, sistem pernafasan. Porifera bernafas dengan cara memasukkan air ke dalam ostium agar koanosit dapat melakukan pertukaran udara antara karbon dioksida dan oksigen. Yang keempat, sistem reproduksi. Porifera berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Yang pertama, reproduksi aseksual. Reproduksi ini dengan cara pembentukan tunas atau budding. Tunas tersebut yang dihasilkan kemudian memisahkan diri dari induknya serta hidup sebagai individu baru atau juga tetap menempel pada induknya sehingga akan menambah jumlah bagian-bagian dari kelompok porifera tersebut. Yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi seksual tersebut berlangsung dengan persatuan antara sel telur serta juga spermatozoid yang akan menghasilkan yang namanya zigot. Selanjutnya akan berkembang menjadi larva yang berfagel. Larva itu berenang serta keluar dengan melalui oskulum
Jika menemukan tempat yang seksual larva tersebut, maka akan menempel kemudian tumbuh menjadi porifera yang baru.